Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menyusun tentang bagaimana cara menginstall SAS, baik install SAS terutama untuk versi 9.4. Kebetulan yang saya punya SAS-nya di sini adalah 9.0, 9.2, dan 9.4. Secara umum kalau kita lihat 9.0 ini umumnya pasangannya adalah Sun Java. Jadi kalau kita ingin menggunakan 9.0, maka install dulu Sun Java baru SAS 9.0. Kemudian 9.2 dan 9.4 itu biasanya pasangannya NetFramework. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke TKP 9.4. Nah, jika kita lihat poin 9.4 ini, ada 6 file source aslinya. Yang source aslinya ini ada 6 file, 6 berextension RAR. Ini kebetulan source-nya ini saya peroleh dari salah satu situs yang berbahasa Spanyol. Sekarang kita lihat bagaimana tahapan-tahapan untuk membantu untuk melakukan install SAS 9.4. Yang pertama kita lakukan adalah perlu kita lihat yang pertama kita kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh SAS .4. 5 ya. Yang paling tidak harus dimiliki komputer itu, terutama Windows 10 atau Windows 7. Untuk melanjutkan bagaimana installannya, pertama kita pastikan NetFramework telah terinstall di Windows 10. Pada prinsipnya, NetFramework 3.5 spek 1 adalah bawaan dari Windows 10, tetapi tidak secara otomatis terinstall. Makanya perlu kita cek apakah pada saat instalasi aplikasi itu telah ada atau belum. Nah, cara instalasinya kita bisa cek cara melihatnya. Pertama, kita lakukan untuk kita ketikkan di sini control panel. Oke. Klik control panel, kemudian klik program. Kemudian program and feature. Kemudian berikutnya kita klik turn Windows on or off. Nah, ini menunjukkan tanda kotak putih ini menunjukkan NetFramework 3.5 belum terinstall. Nah, sehingga kita wajib melakukan install dulu agar pada saat instalasi SAS tidak error. Baik, untuk melakukan instalasi kita bisa lakukan secara offline. Ya, secara offline seperti ini. Oke, ini adalah petunjuk-petunjuknya. Sebenarnya sangat sederhana cara installnya. Nanti teman-teman bisa membaca, melihat yang di dalam slideshow ini. Tapi yang sekarang yang paling penting adalah untuk mempersingkat waktu, kita langsung install saja. Yang pertama adalah dengan cara kita cari command prompt. Command prompt kita bisa ketikkan juga di sini. Command prompt seperti itu. Klik kanan, run as administration. Oke, kita klik yes saja. Nah, berikutnya kita copy file ini atau Bapak Ibu ketikkan file ini seperti ini. Copy, Ctrl C, pindah lagi ke run administrator, kita paste di sini. Nah, perhatikan bahwasanya source yang pertama kita install dulu, pastikan telah kita masukkan atau telah kita pasang ke drive-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini saya masukkan source-nya, source Windows 10. Nah, kita lihat di sini source-nya itu ada drive-nya E. Nah, ini drive-nya E. Maka di sini kita ganti dengan E. Nah, ini kebetulan pas E. Bapak Ibu menggunakan di CD, mungkin dia di drive D, atau di flash disk lain bisa jadi di F atau apa. Nah, setelah selesai dan memastikan source-nya udah sama, tinggal kita enter. Kita menunggu beberapa saat prosesnya seperti ini. Ini baru 1/11,1%. Ya, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini Bapak Ibu, kita menginstal NetFramework secara offline. Kita tidak perlu online. Nah, di sini lihat bahwasanya
WiFi saya dalam kondisi mati. Oke, ini disebutkan the operation complete successfully. Nah, artinya Net Framework telah berhasil disimpan, diinstall. Kita exit dengan mengetikkan exit. Oke. Nah, sekarang tinggal kita cek apakah kita memeriksa. Oke. Kita memeriksa kembali apakah nanti yang di kotak ini telah beri tanda kotak hitam seperti ini. Oke, caranya sama saja. Kita kembali kepada control panel. Oke, kita klik program, feature and program. Kita klik lagi turn Windows feature array. Nah, kita lihat. Ini menunjukkan bahwasanya Net Framework 3.5 telah berhasil kita install. Oke, kita tutup kembali. Nah, sejauh ini kita dari 5 ini kita baru 1 ya. Windows yang pertama Net Framework sudah berhasil. Kemudian kita periksa browser kita, Google Chrome. Coba saya lihat. Nah, saya kebetulan sudah punya. Ini dia, Google Chrome. Boleh aja Bapak Ibu menggunakan Mozilla Firefox, tapi yang kami sarankan Google Chrome, karena ini terbukti sudah berhasil. Kemudian WinRAR. Nah, ini WinRAR-nya ada. Nah, kebetulan kalau kita WinRAR itu, kalau belum terinstall, maka ini logonya masih kelihatan putih, seperti ini. Nah, sekarang kita install dulu WinRAR-nya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan install RAR, kalau Bapak Ibu tidak memiliki source dari Windows 10, maka Bapak Ibu bisa install langsung .NET FX35. Langsung dengan melalui double klik aja, jalankan run sampai selesai. Oke. Nah, sekarang kita langsung menginstall WinRAR karena RAR-nya belum ada. Nah, WinRAR di sini adalah tinggal kita klik, double klik saja. Oke, yes. Nah, ini WinRAR kita jalankan. Oke, kita klik ISO juga boleh. Kemudian kalau kita mau menempatkan dia ke dalam interface desktop, kita tinggal klik desktop. Oke. Dan nah, dengan dan ini berarti aplikasi WinRAR telah berhasil. Nah, ini dia. Sudah masuk di desktop. Nah, kita bisa buka lagi kembali SAS-nya. Nah, perhatikan di sini. WinRAR-nya itu yang berextension tadi putih ini sudah berubah menjadi logo WinRAR. Nah, di situ kita lihat WinRAR arsip. Ada 6 part, ya, ada 6 bagian. Oke. Sampai sejauh ini kita telah berhasil melakukan install Net Framework. Kemudian browser sudah juga berhasil, WinRAR sudah berhasil, kemudian source SAS 9.4 yang terakhir kita lakukan tahap melakukan instalasi. Oke, kita lihat tahapan instalasi. Mungkin video tutorial ini akan saya buat jadi 2 karena relatif panjang, tapi kalau saya tidak uraikan secara rinci mungkin nanti bisa keliru. Pertama, sebelum kita install ya, kita baca dulu, kita lihat dulu, saya jelaskan dulu sedikit. Pertama adalah extract source file SAS 9.4 dengan WinRAR. Nah, ini kan butuh waktu juga nih. Mungkin kalau di komputer saya agak 20 menit, karena saya menggunakan base memory itu adalah memori komputer saya 4 GB. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat memorinya itu dengan cara kita bisa klik di sini, PC, klik kanan, properties. Nah, ini kita lihat ada 8 GB. Ya, 8 GB dengan Windows-nya adalah 64 bit. Nah, ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena nanti SAS-nya juga kita akan sesuaikan versi berapa pada saat instalasi. Oke. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah, nah ini pada saat install nanti kita harus disconnect to internet. Artinya koneksi internet di sini jangan kita aktifkan. Ya, kita harus tidak terkoneksi. Kalau terkoneksi nanti SAS langsung mendetek. Kemudian nanti kita setting date-nya. Nah, date di sini
kita rubah ke tanggal sesuai dengan yang ini. Sudah selesai, kita akan kembalikan. Kemudian install SAS-nya itu dari pengalaman kami 35 menit dengan memori tadi 8 GB. Nah, kalau yang misalnya 4 GB mungkin hampir 1 jam. Relatif lama, karena memang SAS itu secara kalau kita tidak zip, dia itu hampir mencapai 32 GB SAS-nya saja. Jadi sepanjang saya belajar program ataupun aplikasi, dia paling besar file. Kemudian kita setting current date. Setelah selesai kita install, kita kembalikan waktunya. Tapi sementara untuk melakukan instalasi SAS-nya, kita lakukan dengan mematikan antivirus. Kalau di Windows 10 itu biasanya Windows Defender. Nah, kita tutup dulu. Caranya nanti kita bisa tutup. Oke, misalnya kita buka juga di sini. Ya, kita klik, kita lihat setting. Nah, itu nanti ada di update and security. Nah, di situ ada Windows Defender. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, ini kebetulan saya udah tutup karena mau kita proses instalasi. Oke. Nah, nanti setelah selesai, nah kita crack sedikit SAS-nya dengan melakukan file ini. Nah, file ini ada ketika kita telah melakukan ekstrak file SAS sumbernya. Nanti dia di dalamnya ada file ini juga. Oke. Nah, berikutnya untuk melakukan instalasi SAS-nya sendiri, kita akan lihat di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.